وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua, baik nikmat yang bersifat material maupun immaterial, baik nikmat jasmania maupun juga ruhania. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang menjadikan kita kenal kepada Allah dan juga kenal kepada Rasul serta kepada agama. Nikmat yang diperintahkan untuk dipelihara, dijaga hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah dalam iman, dalam Islam hingga datangnya kematian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatul Usul. Insyaallah kita sudah sampai kepada pembahasan jenis-jenis ibadah. Yang pertama yaitu ad-du'a, doa. Yang kedua yaitu al-khauf, takut. Kalau doa adalah ibadah yang mencakup aspek qalban wa lisanan, hati dan lisan. Lisannya mengucap kalimat permintaan, meminta kepada Allah, menyeru Allah, memanggil Allah. Maka demikian pula hatinya pun memahami dengan apa yang diucapkan. Sehingga jangan sampai orang berdoa tapi hatinya lalai. Kan donga jaluk Allah embu. Sing penting dungane iku mau.
Berarti dia berdoa tapi hatinya lalai, tidak mengerti apa yang diucapkannya. Hanya sekedar hafal doanya, turun-temurun dari orang tuanya, tapi tidak mengerti maksudnya. Maka orang berdoa harus paham dengan apa yang diucapkan di dalam doanya. Yang kedua, al-khauf. Nah, al-khauf artinya takut. Ini merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sebagaimana nanti rangkaian dari khauf ada roja, berharap, ada hubbul, cinta. Itu semua adalah amalan hati, ibadah hati. Antara satu dengan yang lain kadang sulit dibedakan. Apakah dia takut ataukah tidak? Takut di sini yang dimaksud yaitu takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wad dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Dalil tentang takut sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke 175. Allah Jalla wa Ala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada jika kamu orang-orang yang beriman. Iya. Innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan. Yukhawwifu awliya'akum, yang menakut-nakuti temannya. Itu artinya bahwa orang yang bisa ditakuti oleh syaitan adalah siapa? Temannya. Kalau bukan temannya syaitan, maka dia tidak akan takut kepada syaitan. Makanya Allah tegaskan pada statement berikutnya, fala takhafuhum, maka janganlah kau takut kepada mereka, yaitu syaitan. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Kepada siapa? Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Burine sing kaenak nek kon beriman. Lah kalau takut kepada syaitan, tidak lain adalah temannya syaitan, berarti orang ini tidak beriman. Karena kalau orang beriman, dia takut hanya kepada Allah, tidak akan takut kepada siapapun, apalagi kepada syaitan. Nah, cuman syaitan ini ada dua.
dari jenis jin, dari jenis manusia. Karena setan ini kerjanya apa? Salah satunya membuat was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baik dari jenis jin maupun manusia. Pertama dari jenis jin, nggak boleh takut sama syaitan. Dari jenis jin, karena tujuan syaitan ini menakut-nakuti. Arab sholat tahajud tak situ, apa kelotak, apa itu? Bahkan bisa jadi jin ini menampakkan dalam wujud yang ditakuti. Tapi kalau wujud aslinya enggak, wujud yang ditakuti. Nah, apa wujud yang ditakuti? Sesuai dengan imajinasi manusia. Bagaimana manusia mengimajinasikan sosok makhluk yang menakutkan? Nah, itu ditangkap oleh jin. Ada jin khusus yang memang bisa merubah dirinya dengan bentuk-bentuk yang menakutkan. Nah, di negeri kita ini imajinasi manusia terhadap syaitan dari jenis jin itu banyak. Makanya perbendaharaan hantu di Indonesia ini beraneka ragam. Ono Mbak Kunti, ono gendruwo, jerang, kong, banas, pati, leato, loyol, po, apa mana? Sampai kok apa? Mereka hanya seneng delok dunia. Kalau di luar negeri kan terbatas, mereka cenderung lebih rasional. Makanya jinnya menampakkan diri dalam imajinasi yang sedikit. Paling di Cina ada vampir, di Eropa ada Dracul, ya. Indonesia macam-macam. Padahal itu bukan manusia yang mati, tapi itu jin. Cuman jin sing betik yang goda manusia. Tujuannya apa? Nakuti. Innama dzalikumus syaitan. Mereka itu tidak lain adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang hanya menakuti teman-temannya. Kalau sampai bukan temannya syaitan, nggak boleh takut. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan kau takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Lu iki enggak ambek jin setan takut. Anaknya jalur termak, mau pipis mah anterin ke belakang. Mamanya juga takut, pergi sana. Mama juga takut. Mamanya minta sama papanya, Pak, tolong anterin. Udah sana berangkat, aku juga takut. Wis oma wedi kabeh. Ini rusaknya akidah dalam rumah tangga. Takut kepada sesuatu yang mestinya tidak perlu ditakuti. Kalau mereka ditakuti malah melonjak, ngelonjak dia. Makanya apa? Malah dikerjain manusia nanti kalau kita takut. Kenapa kok sampai orang itu dilihat macam-macam, digoda ini dan itu? Karena dia takut.
dan setan atau jin itu melihat itu, iki wong iki goci, wedian iki tambah diwedeni. Takut sama istri. Iku seje penting. Salah kon WA. Ya, wis disediakno panci arep dikeplak. Nah, itu termasuk jenis takut kepada siapa? Manusia. Bisa jadi. Berarti kalau sampai yang takut sama manusia ini termasuk jenis syaitan. Hati-hati, perlu dipertanyakan imannya. Apalagi sampai ada kumpulan apa? KSTI, kumpulan suami takut istri. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-khawfu huwa al-dha'ru wa huwa al-infi'alu yaqsilu yatawaqa'u ma fihi halaka au dororin au adha. Takut itu adalah yakni sebuah sifat yang menghasilkan perbuatan, yang perbuatan itu akan menghubungkan ma fihi halak, yakni kebinasaan, au dororin au adha, atau sesuatu yang mendatangkan bencana, bahaya atau gangguan. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaufin awliya'i syaitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang takut kepada teman-temannya syaitan. Wa amara bi khaufihi wahda. Dan Allah memerintahkan hanya takut kepadanya saja. Takut hanya kepada Allah. Di dalam banyak ayat yang menerangkan tentang takut, bahwasanya orang-orang mukmin itu hanya takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka tidak takut kepada makhluknya. Yang makhluk itu pun sebetulnya dia adalah makhluk yang tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Sama-sama makhluk. Kadang ada takut itu tidak berdasar, tidak beralasan. Tapi ada kalanya takut ada bagian yang diterima di dalam Islam. Sehingga para ulama membagi takut itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, khaufun tabi'iyyun, takut yang bersifat tabiat, dasar manusia. Seperti apa di sini? Ka khaufil insani minas siba' wan nari wal gharqi, yaitu takutnya seseorang kepada ular, kepada sibak singa, makhluk ya,
binatang yang jahat atau berbahaya. Takut kepada harimau. Wanar, takut kepada api. Ini merupakan takut-takut yang diterima di dalam Islam, karena merupakan tabiat dasar. Nah, ini dimaklumi, Pak. Jangan salah kaprah. Saya tidak takut kecuali kepada Allah. Ya monggo mlebu nang gone kandang singa. Atau sama api, saya tidak takut kecuali kepada Allah. Ada kebakaran, dia masuk, monggo. Kalau itu dikatakan sebagai bentuk keberanian, menunjukkan takutnya hanya kepada Allah, tapi justru membawa madharat kepada dirinya. Sama strom, antum takut nggak? Halo? Jangan mengatakan saya tidak takut kecuali sama Allah. Strom apa strom? Coba cekelan ini. Ya entek, gosok. Jadi takut yang rasional, yang diperbolehkan, yang dimaklumi, karena mendatangkan madharat bagi dirinya sampai kepada kematian. Nah, ada takut-takut itu yang tidak seperti ini. وَهَذَا لَا يُلَامُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. Dan hal ini dimaklumi ada pada seorang hamba. Sebagaimana terjadi qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan rasa takutnya dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa itu dulu ceritanya pernah, yaitu membunuh seorang Kipti atau orang yang menentang atau berkelahi dengan kaumnya Bani Israel. Surah yang ke-28 ada ayat yang ke-18. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa idza alladhi tansarahu bil amsi yastaslihu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Apa kata Allah? Karena itu dia bisa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Jadi ini biasa manusia punya takut. Ketakutan-ketakutan seperti ini bisa muncul dalam diri seseorang. Takut kepada orang. Kadang ini bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia. Muncul rasa takutnya. Tapi ketika rasa takutnya kepada Allah mendominasi, maka takutnya kepada makhluk ini bisa sirna. Contoh, Allah menguji seseorang dengan takut. Dalam surah Al-Baqarah kedua ayat 155.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, itu dia. Bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu yang menakutkan. Apa di antara ketakutan yang merupakan ujian dari Allah itu? Pertama, wal ju', kelaparan. Karena dia takut kelaparan, kadang dia simpan makanan, kadang sampai berlebih-lebihan menyimpan makanan. Akhirnya bosok, mambu, tukul jamure. Kenapa? Berlebih-lebihan. Mungkin menyimpan sedikit untuk beberapa hari, lalu nyimpan kayak rong tahun, ya tukul. Walju', yang kedua, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan di sini mungkin barangkali contohnya kehilangan harta. Dia sudah punya harta, hilang. Atau takut dengan tidak punya harta. Sehingga minal khawfi, yani wa naqsim minal amwal, bisa jadi takut gak punya pekerjaan, takut gak punya harta. Jadi pokoknya wedi melarang. Wujudnya bisa takut dipecat, di PHK, nggak ono order, nggak ono pesanan. Ini juga ketakutan yang kadang karena sebab ujian ketakutan ini orang kemudian menghalalkan yang haram, meninggalkan kewajiban, sampai sholat ditinggalkan. Kenapa? Takut nanti dipecat sama bosnya, karena bosnya melarang apa? Sholat. Takut dipecat, kenapa? Bosnya melarang karyawatinya pakai jilbab, dia halalkan yang haram. Ini karena sebab ujian takut nggak punya pekerjaan, takut nggak ada order, nggak ada pesanan. Akhirnya dia tasyabbuh, iki customerku iki kabeh wong kafir, aku nek gak melok-melok gongsi facoy, gak ono orderan, gak ono orderan iki payah iki, entek kok bisnisku, takut. Sehingga dia apa? Melakukan perbuatan maksiat, tasabbuh bil kuffar, meniru orang-orang kafir, mengikuti tradisi dan budayanya karena takut. Itu bagian dari apa? Naqsin minal amwal, kehilangan harta. Bisa jadi hartanya ada, takut hilang. Ini juga ujian. Lihat orang ketakutan harta, tingkahnya macam-macam. Duwe emas, duwe perak. Emasnya taruh berangkas dikunci, berangkas taruh lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya di rumah, rumahnya ada pintu dikunci. Di depan rumahnya ada pagernya ada gemboknya dikunci, turun portale, turun herdere. Itu karena takut kehilangan apa? Harta. Duwe mobil wedi ilang, wis ana kuncie, sik kurang digawe apa?
Dikei kunci setir kurang kuat apa nek sing teko ado wis iso krungu apa alarmnya gak sing murah ya ngenteni didongkel baru muni enggak uang nyedek sak meter wis muni ono enggak ya dan iku muni sak kampung krungu kabeh nang ini wong turu saking buantere. Apa sebabnya? Karena takut kehilangan apa? Wa naqsim minal amwali. Yang kedua, jiwa. Kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa itu contoh kematian. Kematian. Takut bapaknya mati, takut anaknya mati, ibunya mati, kehilangan jiwa. Takut istrinya juga mati. Takut nggak ya? Bojone mati. Tetap ragu aku. Dan takut ini bukan hanya kematian, kehilangan jiwa itu apa? Kehilangan jiwa. Ya hilang, baik hidup ataupun mati. Kehilangan jiwa dalam kondisi hidup apa? Wedi bojomu meninggal. Ada ketakutan itu enggak? Aduh, nah? Apa jadi? Jadi enggak takut bu, nek kehilangan bojo jadi. Ini bermasalah itu ada rumah tangga ini. Ya, ini ketakutan wal anfus wal thamarat Dan buah-buahan. Buah-buahan duwe wit peleme gadung kowede gede wake ngerentek bek woe takut nggak? Takut apa? Takut kehilangan digedeki area-area. Kali jarang nang omah akhirnya apa? Diblongsong ya wedi kena codot ireng codot sing ndukur ya diblongsong. Jadi kadang takut kehilangan buah-buah. Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan manusia yang itu merupakan ujian. Itu bisa diselesaikan jika orang itu lebih takut kepada siapa? Allah. Maka takut kepada Allah itu yang lebih utama, mengalahkan rasa takutnya kepada makhluk sekalipun itu sempat muncul, walaupun itu bagian dari ujian Allah. Termasuk takut mati, wedi mati. Sampai tahu nggak wedi mati? Wingi usume corona termasuk wedi mati nggak? Halo? Apa yang dilakukan karena takut mati? Siji maskeran, loro jaga jarak. Ini masih protokol ini. Lah sing nemen iku gak nang masjid. Ada nggak takut sampai gak nang masjid? Padahal yo gawe masker kene. Seandainya pakai jarak ya mungkin. Tapi ini enggak, wedi blas nang masjid. Bahkan sampai saiki kebablasan. Sampai saiki gorong muncul nang endi wong iki kok nang masjid. Lali dalane sampean enggak gawe karpet merah.
termasuk takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Yang ditakuti apa tadi? Virus. Walaupun seandainya kena, belum tentu pasti mati. Belum tentu. Wong sing nang kene pasti orang sing tahu kena. Tapi kan Allah yang menetapkan hidup dan mati seseorang. Tapi ini bagian dari ujian rasa takut. Takutnya kepada makhluk jangan sampai mengalahkan takutnya kepada siapa? Allah, sampai meninggalkan kewajiban. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu ciri-cirinya apa? Takut kepada Allah, gak takut sama yang lain. Itu orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah. Kata Allah dalam surah At-Taubah, buka surat 9. Pada ayat yang ke-18. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Apa kata Allah? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang beriman. Siapa orang yang beriman? Lanjut. Dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat. Wa aqamas sholat, dia tegakkan sholat, dan wa ataz zakat, menunaikan zakat. Yang ketiga, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nggak usah takut kepada makhluk. Kadang makhluk itu datangnya tidak pasti, gak jelas. Lu gak jelas, lu ditakuti. Mungkin kalau dia datang jelas, wonge gede, gowo pecok, gowo tembak, ya kan? Sudah di hadapan kita, siap untuk mengeksekusi, mungkin takut lari. Itu masih wajar, karena jelas kematian. Tapi kadang kita takut kepada sesuatu yang menjadi sebab, yang sebab itu belum tentu terhubung langsung kepada akibat, karena masih ada jalan-jalan, step-step yang harus dilalui. Yang jalan ini nggak jelas, belum pasti. Kadang takut. Makanya Allah tegaskan, orang-orang yang betul-betul hatinya terpaut di masjid, pengen memakmurkan masjid, apa? Orang itu negakkan sholat, cirinya karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau ada orang nyumbang masjid gede tapi gak sholat, gak zakat, itu bukan orang yang memakmurkan masjid. Berarti dia nyumbang masjid ono karepe, ada tendensi, ada tujuan. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia menegakkan sholat. Lu wong iki lho loman, dermawan, tapi gak sholat. Masjid dia disumbang, tapi gak sholat, berarti dia bukan pemakmur masjid. Pertama, dia tegakkan sholat. Kedua, dia tunaikan zakat. Dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Untuk mendirikan masjid itu pasti akan ditakut-takuti. Setelah berdiri memakmurkan, pasti akan ditakut-takuti. Mau melaksanakan sholat berjamaah, pasti nanti akan ditakut-takuti. Dan jangan takut kecuali kepada siapa? Allah. Kamu usah mati. Tetap
Kewajiban sholat tegakkan. Ada lagi syaitan itu menakut-nakuti supaya orang itu melakukan perbuatan dosa. Ditakuti supaya dia tetap minum khamr, supaya dia tetap berjudi. Bukan soal Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-90. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Surat 5 ayat 91. Jadi syaitan itu menakut-nakuti manusia agar dia tetap di dalam perbuatan maksiatnya. 91 ayatnya, silakan. Surat 5 ayat 91. Langsung dibaca. Sedang bermaksud menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kaum. Terus karena tidak mengingat Allah dan melaksanakan sholat.
Iya, menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Kemudian maka tidaklah kamu membunuh. Al-khawfu kama dzakara Syekh rahimahullahu, takut yang disebutkan dalam penjelasan Syekh muallif penulis kitab ini, yakni sababan litarki wajibin, merupakan sebab ditinggalkannya perkara yang wajib. Sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, itu karena ditakut-takuti. Haji ditinggalkan. Au fi'li muharramin, atau mengerjakan perkara yang haram. Karena haraman, semua itu tidak boleh, takut. Yang mengakibatkan semua itu meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Haji wajib, ditakuti. Ono cok haji kelakuan mesti kejam. Kon nang kono dibales. Banyak orang tidak mau berangkat haji, duitnya banyak. Kenapa? Karena ditakut-takuti oleh syaitan. Baik itu dari setan, dari jenis jin ataupun manusia. Kadang dari manusia itu apa? Teman-temannya sendiri. Ojo saiki kok ae. Nek wis kon rada tuwa titik wis tobat, nah udah lo. Saiki kon sik enom, sik belunak kon nang kono, hati-hati kon. Ini yang ngomong bukan hanya orang kafir, orang Islam sendiri yang ngomong begitu. Karena dia sendiri belum haji. Ibadah dihalang-halangi, wajib padahal seumur hidup sekali. Duitnya berlimpah. Seandainya dia tiap tahun berangkat haji, bisa. Tapi sampai hari ini nggak berangkat. Kenapa? Ditakut-takuti. Atau dia mengerjakan sebab mengerjakan yang haram, ditakut-takuti, sehingga dia tetap melakukan perbuatan haram. Dia tetap dalam kemaksiatan. Oh, nek gak kumpul BDE, melayani DE, hati-hati kamu nanti. Justru kamu nanti akan dibunuh misalnya begitu, atau dipateni sandang pangan. Ini ketakutan. Takut lapaknya nggak laku, dodolan panganan, padahal masakannya enak, nggak kalah. Tapi ketika ada kompetitor sebelahnya, kanannya, kirinya, muncul pesaing, ada ketakutan yang ditimbulkan oleh syaitan. Apa? Takut nanti nggak laku. Akhirnya apa? Pergi ke dukun, golek penglaris. Ini gara-gara sebelah kedak nos, dodolan panganan. Rezeki kurang entek digoworono kabeh. Sudah salah mindset, imannya menyimpang, syaitan membisiki dan akhirnya diterima sarannya. Udah lo nang gunung jalu onang sang. Akhirnya dia cari penglaris dan macam-macam. Ini contoh orang yang ditakuti sampai berbuat yang haram. Li'anna ma kana sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin fa huwa haramun. Karena bahwasanya segala sebab yang mendatangkan perkara meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, maka hal itu merupakan sebuah keharaman. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan juga dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yang tadi. Wal khawfu min Allah Ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmudin, dan takut yang berasal
dari Allah, baik itu sifat dasar manusia ataupun bagian dari ujian yang Allah timpakan kepada manusia, ada kalanya terpuji, ada kalanya tidak terpuji. Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu ay yahula bainaka wa bainik maksiyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkal muharramat. Takut yang terpuji adalah apabila takutnya itu dapat menimbulkan yakni perbuatan meninggalkan larangan-larangan Allah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ini takut yang terpuji. Dengan takutnya itu dia taat kepada Allah. Dengan takutnya itu dia meninggalkan larangan Allah. Itu takut yang benar. Nah, orang yang takut seperti ini, takut karena Allah, itu diberikan nikmat nanti di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Dalam surah Ar-Rahman, surah 55 kalau nggak salah, disebutkan karunia bagi orang yang takut itu apa? Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Ayat berapa ini? Dan bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, jannatan, diberi nikmat 2 surga. Tak bukai. Ayat berapa? 46. Ya, silakan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Iya, takut kepada Allah saat menghadap kepada Allah kelak di hari kiamat. Ini kaitannya dengan takutnya terhadap neraka jahanam, siksa jahanam. Karena pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-43, hadi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Apa kata Allah? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Itulah neraka jahanam bagi orang-orang yang berdosa. Yatufuna baina wa baina hamimin ad. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Iya. Takut kepada neraka. Orang yang takut kepada siksa Allah, dia akan meninggalkan maksiat. Dia tahan hawa nafsunya. Dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-79. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat berapa ini? Dan adapun orang-orang yang takut hampir habis. Ayat berapa? Adapun orang yang takut akan kebesaran rohnya dan menahan hawa nafsunya. Nah, selain. Dan ada orang-orang yang takut kepada
kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Kalau orang takut kepada Allah, dia tahan itu hawa nafsunya, keinginannya. Seandainya ada wanita cantik, kau senang kepadanya, dan wanita itu senang kepadamu, mengajaknya untuk bermaksiat, tapi kalau dia takut kepada Allah, ditolak apa enggak? Sampean kira-kira nolak enggak? Wallahu a'lam. Nek ngomong a'lam iki bahaya iki. Nek ana kaya ngono temenan iso bablas angine. Wis muga-muga kono aja diuji kaya ngono. Aja berat. Kalau orang sudah berhasil melewati ujian seperti itu karena takut kepada Allah, bukan hanya dia dapat nikmat surga, disebutkan apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, baginya surga al-ma'wa, bukan hanya di surga ma'wa, ketika di padang mahsyar saat dikumpulkan dia akan ditempatkan di tempat terhormat. 7 kelompok manusia nanti yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Salah satunya adalah bukan muslim, nomor 989. Sab'atun, ada 7 kelompok manusia. Yudhilluhumullahu fi dhilli, yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Imam, raja atau penguasa yang adil. 2. Pemuda yang menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Orang yang hatinya terpaut di masjid untuk memakmurkannya. 4. 2 orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik untuk berbuat mesum, lalu dia menolak dengan berkata, apa katanya? Penolakan yang dilakukan dengan ucapan apa? Aku takut kepada Allah. Subhanallah, aku takut kepada Allah. Padahal ini wanita baik-baik, dia mencintai laki-laki ini, dan dia orang bangsawan cantik, mencintai laki-laki ini, dan laki-laki ini senang kepadanya juga. Tapi ketika wanita ini mengajak berbuat maksiat, dia tolak. Mas, ayo metu ambek aku. Nang ndi? Sidoarjo lah, apa nang Sidoarjo? Ruwai. Ya, ternyata apa? Dia tolak. Inni akhafullah rabbal alamin. Makanya dia dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Dia menahan hawa nafsunya. Akhirnya dia mendapatkan surga al-ma. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Sehingga dia mampu meninggalkan yang haram dan takut kepada Allah, dia laksanakan yang wajib. Tapi kalau takutnya menjadikan sebaliknya, dia malah melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib, maka inilah orang-orang yang nanti akan disiksa Allah di akhirat. Wallahu a'lam.
Ya, jadi jenis takut. Ada takut yang terpuji, ada takut yang tidak terpuji. Ada takut yang syar'i, ada takut yang tidak syar'i. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup pembahasan takut. Insya Allah yang akan datang kita akan memasuki